warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, untuk ketua kelasnya dipimpin berdoa lebih dahulu. Ya Bu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Selanjutnya Ibu Guru akan absen kalian terlebih dahulu. Cita, Hadir Bu. Putri, Hadir Bu. Vivin, Hadir Bu. ayo Cita sama Putri. Kalau Ibu Guru sedang makan, jangan ramai dulu ya. Ya Bu. Paham? Paham. Nah, gitu. Nurul, Hadir Bu. Alan, Sakit Bu. sakit. Oh, dari kapan sakitnya? 2 hari. Oh, ya semoga lekas sembuh. Gendis, hadir. Enggak. Kenapa Gendis gak hadir? Enggak tahu. Oh, suratnya belum ada, ya sudah. Oke, semoga yang sakit cepat sembuh. Amin. Oke, selanjutnya kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, tambah semangat untuk belajar. Oke, masih ingat minggu yang lalu ice breakingnya? Masih? Iya. Oke, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Satu jari kanan, Satu jari kiri. satu jadi dua, jadilah Jembatan. panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung jadi 4, jadilah kamera cekrik. 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung jadi 6, jadilah menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung jadi 8, jadilah kelinci tuwing tuwing. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung jadi 10, ku siap belajar. Oke, sudah siap belajar? Sudah. Siapa yang belajar? Saya. Wah, pintar sekali belajar semua ya, rajin-rajin. Kira-kira materi sekarang ini tentang apa? Kehidupan masyarakat pada masa hidup muda di Indonesia. Wah, bagus sekali. Pintar-pintar. Semangatnya untuk belajar tinggi sekali. Oke. Betul sekali. Kita pada pagi hari ini akan belajar tentang kehidupan masyarakat pada masa hidup muda di Indonesia. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini yaitu ada indikatornya. Indikatornya apa? Mendeskripsikan kehidupan masyarakat pada masa hidup muda di Indonesia. Yang kedua, siswa nanti dapat mempresentasikan hasil diskusi kehidupan kelas. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, siswa dapat mendeskripsikan kehidupan masyarakat pada masa hidup muda dengan menelaah buku paket IPS terpadu. Dan yang kedua, siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi kehidupan kelas secara berkelompok. Paham? Pintar sekali. Oke. Kira-kira materi yang sekarang ini sama yang minggu kemarin tentang apa? Nah, masih ingat ya? Nah,
adanya perdagangan yang dilakukan oleh Cina ke India. Kenapa kok disebabkan oleh jalur perdagangan Cina ke Indonesia? Ceritanya seperti ini. Kita gambar dulu ya. Ini anggap saja di sini Cina, di sini India. Terus di sini ini wilayah Indonesia ya. Nah, jadi awal mulanya kebudayaan Hindu-Buddha masuk di Indonesia itu banyak sekali teori-teori yang menceritakan bahwasanya Cina ini melakukan jalur perdagangan awalnya itu lewat jalur darat. Kalau ini kepulauan ya, ini nggak salah, ini Selat Malaka. Selat Malaka ini dekat dengan Indonesia. Nah, jadi setelah jalur darat dirasa tidak aman, Cina melakukan perdagangan ke Indonesia ini menggunakan jalur laut. Nah, rutenya seperti ini. Dari sini Cina melewati Selat Malaka. Nah, Selat Malaka ini kan dekat dengan Indonesia ya. Nah, ketika sampai Selat Malaka, pedagang-pedagang Cina itu melakukan transit. Transit itu pemberhentian itu dia di sini di Indonesia. Jadi sedikit banyak Indonesia itu juga terpengaruh oleh perdagangan yang dibawa oleh Cina. Nah, Cina, Indonesia, India ini kan dia itu menganut ajaran agama Hindu Buddha ya. India ini juga gitu loh. Nah, jadi sampai saat Malaka di Indonesia ini dia melakukan perjalanan sampai ke India. Jadi dengan adanya transit di sini, nah diperkirakan awal mulanya Hindu Buddha itu dari sini, karena Indonesia juga ikut berperan dalam perdagangan mereka. Nah, mulai dari situlah dikatakan bahwa Hindu Buddha itu masuk ke dalam Indonesia. Banyak sekali teori-teori yang mengatakan masuknya Indonesia itu bermacam-macam. Ada yang pertama, bentar ya. Yang pertama itu ada teori Waisya. Nah, teori Waisya ini mengatakan bahwa Hindu Buddha dibawa ke Indonesia oleh orang-orang India. Yang kedua, teori Ksatria. Nah, teori Ksatria ini mengatakan bahwa keterlibatan Ksatria India yang dari India itu membantu perebutan wilayah suku-suku Indonesia, dan akhirnya Indonesia memperoleh wilayah yang juga. Indonesia itu merasa bahwa sudah dibantu oleh Ksatria India, sehingga kepala suku masyarakat Indonesia menikahkan anak mereka dengan Ksatria yang sudah membantu membela Indonesia. Yang ketiga, Brahmana. Brahmana itu, teori Brahmana mengungkapkan bahwa penyebaran kebudayaan Hindu Buddha itu disebabkan diketahui dengan adanya prasasti dengan guru Pallawa, Gazasankesa itu menurut Brahmana. Terus yang terakhir menurut teori asal Bali. Nah, menurut teori asal Bali ini Hindu Buddha disebarkan oleh pemuda asli dari Indonesia sendiri. Kenapa demikian? Karena dianggap pemuda-pemudi Indonesia melakukan pembelajaran
Hindu-Buddha di India. Setelah pemuda Indonesia itu paham dengan ilmu-ilmu Hindu-Buddha, dibawa pulang ke Indonesia lalu disebarkan ke masyarakat. Itu menurut Ambasador. Selanjutnya ini pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Ada 5 pengaruh. Yang pertama, bidang pemerintahan. Oke, kira-kira anak-anak masih ingat atau tidak, dulu masa sebelum Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia itu dipimpin oleh siapa? Kepala suku. Pintar sekali ya. Dulu itu masyarakat Indonesia dipimpin oleh kepala suku. Nah, itu sebelum datangnya Hindu-Buddha ya. Nah, setelah adanya Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, bidang pemerintahan di Indonesia dipimpin oleh seorang raja, raja-raja di kerajaan seperti itu. Terus yang kedua, dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, dalam masyarakat Hindu-Buddha, Indonesia itu sudah terpengaruh Hindu-Buddha, itu terdapat 4 sistem kasta. Waisya, itu keturunan pendeta, itu golongan pertama. Terus yang kedua ada kesatria, bangsawan, kayak gitu, prajurit, itu golongan kedua. Yang ketiga itu brahmana, itu golongan ketiga. Dan yang terakhir masyarakat biasa gitu. Terus yang ketiga ada bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi ini setelah adanya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia itu perdagangannya sangat berkembang pesat. Karena di Indonesia tadi digunakan sebagai tempat transit, masih ingat? Nah, tempatnya di Selat Malaka. Ya, dekat dengan Selat Malaka. Ini daerah timur Sumatera. Nah, oke. Yang keempat, bidang agama. Nah, dulu sebelum mengenal masa Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia itu mempercayai dinamisme, animisme, seperti roh-roh, dipercaya benda-benda disembah seperti itu. Ya. Nah, setelah kedatangan Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia sudah mengenal Hindu-Buddha. Akan tetapi mereka tidak langsung menghilangkan kepercayaan mereka yang dahulu. Jadi tetap gitu ada perpaduan keagamaan. Terus yang terakhir, yang kelima, bidang kebudayaan. Nah, ini sangat mempengaruhi sekali dalam bidang kebudayaan. Karena apa? Terlihat dalam seni bangunannya, seni ukirannya, seni rupanya, tulisan-tulisannya juga sangat mempengaruhi. Oke, seni bangunan ini maksudnya seperti apa? Ibu tunjukkan terlebih dahulu. Ini, iya. Ini apa ini? Candi mana? Borobudur. Pintar sekali. Pernah ke sana? Pernah. Mesti rekreasi ya. Nah, Candi Borobudur ini salah satu peninggalan masa Hindu-Buddha. Nah, yang dimaksud bidang kebudayaan mempengaruhi itu seperti apa? Seperti ini. Seni bangunan. Bangunannya ini bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat ini seperti punden berunda. Tahu punden berunda? Nah, punden berunda itu masa praksara dulu itu disusun-susun sampai tinggi. Nah, itu dianggap bahwa persemayaman dewa-dewa, roh-roh itu yang dipuja-puja. Nah, sama seperti ini. Ini bertingkat-tingkat. Nah, di setiap tempatnya ini dipercayai bahwa adanya dewa-dewa. Nah, jadi pada masa Hindu-Buddha, jadi saling keterkaitan ya, masih menyembah seperti ini, ritual-ritualnya, upacaranya, seperti itu ya. Nah, terus di dinding-dinding Candi Borobudur ini diukir cerita-cerita Buddha itu seperti apa, tulisan-tulisannya. Nah, disitulah letak bidang kebudayaan yang terpengaruh Hindu-Buddha.
ada 8. Nah, nanti kita akan mendiskusikan tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nanti satu kelas ibu bagi jadi 8 kelompok. Nanti materinya kita lotre. Kelompoknya masih seperti minggu yang lalu. Masih ingat? Masih. Oke. Oke. Sebelum kita mulai diskusi, mungkin anak-anak ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Oh, Pipin. Ya, mau bertanya apa? Mengapa Hindu-Buddha menjadi jalur perjalanan dari jalur psikologi? Oh, mengapa? Ya, pintar sekali ya. Mengapa di Indonesia menyebut jalur perdagangan itu sebagai jalur sutra? Oke, siapa yang mau menjawab? Ya. Oke, Putri, ya silakan. Disebut jalur sutra karena yang diperdagangkan tadi itu kain sutra. Kain sutra, pintar. Bagus sekali jawabannya. Ada yang mau menanggapi lagi? Tidak? Ya, oke. Jadi begini ya, anak-anak. Jalur sutra itu memang yang disampaikan Putri itu tidak salah, benar sekali. Bahwa yang diperdagangkan, yang diperjualbelikan oleh Cina, India, Cina itu komoditas utamanya itu adalah kain sutra, ya, yang mana kain sutra itu sangat diminati oleh bangsa Eropa seperti itu. Nah, selain kain sutra, ada juga apa Bu? Rempah-rempah. Rempah-rempah juga diperdagangkan seperti itu. Jadi yang paling utama yang diperdagangkan itu adalah kain sutra. Oke, bagaimana? Sudah paham, Pipin? Oke, mungkin dari anak-anak lagi ada mau bertanya? Saya Bu. Ya, kita silakan. Kenapa pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang agama dikatakan bahwa sistem kepercayaan sejak masa praksara tidak pernah buruk? Oke, tadi sudah sedikit disinggung ya sama Ibu. Sebelumnya Ibu menjawab, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi? Saya. Ya, Nurul, silakan. Karena masyarakat Indonesia tidak langsung mempercayai agama Hindu-Buddha. Bagus sekali jawabannya. Pintar sekali ya, sudah punya yang mau menanggapi, sudah mau menjawab. Jadi seperti ini. Untuk simpulkan atas jawabannya Nurul. Memang benar di Indonesia sebelum mengenal masa Hindu-Buddha, kan mereka masih mengenal animisme sama Hinduisme, percaya roh-roh benda-benda begitu ya. Nah, setelah datangnya Hindu-Buddha, mereka itu tidak langsung meninggalkan kepercayaan yang sebelumnya, kan tadi
Ada yang kesulitan? Sudah. Oke, kelompok 2 bagaimana? Sudah. Kelompok 1? Sudah. Oke. Kelompok 4? Sudah. Oke. Saya kira anak-anak sudah banyak yang selesai ya. Oke. Jadi waktu presentasi sudah habis, langsung saja kita mulai presentasinya. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Saya. Bagus. Dari kelompok berapa, Cita? 3. Kelompok 3, ayo maju ke depan. Oke. Kerajaan Sriwijaya. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya diperoleh dari prasasti yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Prasasti dari dalam negeri yaitu prasasti Kedukan Bukit, prasasti Telang Tua, dan prasasti Telaga Batu. Prasasti dari luar negeri yaitu prasasti Nalanda, prasasti Cangkan, dan prasasti Grahi. Letak Kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang. Raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya adalah Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad kedua. Sudah? Sebentar. Bagus sekali ya presentasinya. Oke, sebelum kelompok 3 mengakhiri presentasinya, dari teman-teman kelompok lain apa ada yang mau menanggapi? Ya, silahkan. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan Sriwijaya mampu menembangkan diri sebagai negara maritim dengan menguasai lalu lintas, pelayaran, dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda hingga Laut Jawa. Oke, Pipin menanggapi juga sudah bagus sekali. Oke, semoga nanti yang lain bisa presentasinya lebih bagus dari kelompok 3. Tapi kelompok 3 juga sudah bagus. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk. Oke, kelompok 3 sudah, kelompok yang lain juga sudah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, oke, selanjutnya setelah kita mempresentasikan, sudah mendapatkan materi, kira-kira kesimpulan apa yang anak-anak dapat pada pagi hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Saya. Ya, Putri, silakan. Jadi kesimpulan dari pelajaran pada hari ini, kehidupan masyarakat masa hidup Buddha, kita dapat mengetahui sejarah peradaban di Indonesia dan membuat kita mengerti bagaimana fase-fase kehidupan masyarakat Indonesia. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Putri. Oke, selanjutnya ada yang menyimpulkan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Nurul. Jadi kesimpulannya kita dapat mengetahui kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Hindu Buddha serta dapat mengetahui peninggalan-peninggalan kerajaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia. Bagus sekali. Oke, kira-kira ini, ya Allah, sudah pintar sekali ya. Oke, beri tepuk tangan lagi untuk Nurul. Nah, jadi dapat Ibu ambil kesimpulan dari pendapat Putri dan Nurul bahwasanya memang benar kita setelah mempelajari materi pada pagi hari ini dapat mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa hidup Buddha. Selain itu, kita juga mengetahui apa saja peninggalan-peninggalan pada masa hidup Buddha. Contohnya seperti yang ada di Jawa Tengah, yaitu Candi Borobudur. Selain dijadikan sebagai tempat rekreasi, Candi Borobudur juga merupakan sebagai sarana belajar. Seperti itu ya. Oke, itu yang dapat Ibu simpulkan. Selanjutnya, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan melakukan potes seberapa paham kalian mengenai materi pada pagi hari ini. Sudah siap? Ya. Oke, dikerjakan sendiri-sendiri. Soal yang pertama. Jelaskan pengaruh Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Silakan dijawab. Sudah? Sudah atau belum? Ya. Oke, soal yang kedua. Sebutkan peninggalan kerajaan-kerajaan yang kalian diskusikan.
pembelajaran pada pagi hari ini Ibu cukupkan. Jangan lupa